simpulkan secara garis besar bahwasanya penekanan tadi untuk kegiatan sosialisasi. Untuk kegiatan sosialisasi ya kembali, karena ada dua hal yang berbeda di dalam Satgas Covid. Komunikasi publik itu berbeda, sosialisasi itu dalam bidang penanganan. Dalam sosialisasi perlu pembenahan agar tidak timbul ketakutan di masyarakat terhadap vaksin. Betul? Ya, kita pahami sosialisasi ya. Karena sosialisasi dan penyebaran informasi itu ada di dua bidang berbeda di Satgas. Ada bidang komunikasi publik, ada bidang penanganan dan perubahan perilaku. Nah, jika memang di lapangan sistem ini perlu dibenahi, tentunya ini menjadi masukan bagi kita semua. Begitu perkiraan. Kemudian selanjutnya terkait dengan keresahan di kalangan orang tua murid terkait dengan kewajiban untuk vaksin. Tadi sudah ada juga beberapa kali disampaikan bahwasanya sekarang dari Sekretaris Dinas Pendidikan maupun bahwa tidak ada pemaksaan untuk pelaksanaan vaksin. Tidak ada pemaksaan untuk pelaksanaan, betul ya? Betul, tidak ada pemaksaan untuk melaksanakan vaksin. Nah, ini juga menjadi catatan nantinya. Kemudian, tidak ada pemaksaan ini bukan berarti tidak ada vaksin nanti kan? Kan begitu. Bisa saja di aturan nanti ternyata orang yang tidak vaksin tidak boleh bergabung dengan orang yang sudah vaksin, kan seperti itu Pak ya? Ya kan? Bukan berarti orang yang tidak vaksin tidak memperoleh hak untuk pendidikan, seperti itu kan secara umumnya. Kemudian ada catatan mengenai fasilitas layanan kesehatan. Tadi ada dua fasilitas layanan kesehatan itu, kalau saya tidak salah karena saya kurang catatan, ada layanan dasar dan layanan rujukan. Layanan dasar alhamdulillah tadi sudah dijelaskan dengan cukup rinci oleh Bapak Kadinkes, dan untuk layanan rujukan mungkin sebagian sudah dijelaskan oleh Dr. Agus, spesialis paru. Perlu kami tegaskan kembali bahwa Dr. Agus ini adalah Dr. Alamsyah, spesialis paru, adalah salah seorang dokter yang paling banyak melihat pasien COVID di Aceh Selatan. Jadi kalau kita melihatnya satu dalam sebulan, beliau mungkin melihatnya lebih dari 5 dalam sehari, itu dokter ya. Jadi apa yang beliau saksikan dengan yang kita saksikan mungkin pasti jauh berbeda. Jika kita menonton film perang, mungkin beliau tentara yang ikut perang di lapangan. Tentu itu dua hal yang berbeda, jadi itu perlu kita pahami. Kemudian secara umum mungkin itu tadi 3 hal garis besar yang berulang-ulang kita sampaikan, mungkin dengan cara dan penyampaian yang berbeda. Satu lagi mungkin terkait dengan pariwisata tadi ya, Pak Imam ya, penegasan. Jika memang kita komit untuk jalankan prokes, semua kita jalankan prokes begitu ya. Jika kami komit untuk menyuruh orang vaksin, menyarankan vaksin, kami juga harus vaksin. Dan jika juga rekan-rekan mahasiswa mendukung vaksin, kita juga harus vaksin kan gitu. Karena capaian vaksinasi kita masih 20% Aceh Selatan. Jangan nanti naik ranking kita di provinsi, kalau ranking Satgas salah itu. Ya, begitu kan. Yang malu kan kita juga Aceh Selatan semua nih, kan ada juga bagian dari Aceh Selatan kan, seperti itu. Jadi kalau kami rapat seperti ini di Satgas seperti ini, di hari ini seperti ini, intinya kita cari solusi terbaik pastinya. Kita tidak mau Aceh Selatan selalu berada di tingkat terbawah, vaksinasi terbawah, tingkat kepatuhan vaksin terbawah, cuman cara menemukan cara terbaik. Mohon maaf, influenza ditemukan di tahun 1900-an. Pada saat itu membunuh sekian banyak orang, ternyata sekarang jadi flu biasa. Sekarang dalam 2 tahun kita dihantam oleh pandemi COVID, menemukan 2 tahun itu solusi terbaik untuk COVID mustahil. Seperti yang kolera, tipes segala macam itu bunuh ribuan orang dulu, jutaan orang baru berhasil kita lewati. Kita berharap, saya pribadi berharap badai COVID ini cepat berlalu. Amin. Karena sebagai orang yang keluarga dekat sudah terkena dampak, saya juga sudah terkena dampak, tentu pandangannya berbeda seperti itu kalau keluarga kita sudah terkena. Kemudian satu lagi saya harapkan kepada, mohon izin kepada rekan-rekan sekalian mahasiswa, bagaimanapun kita semua adalah duta. Kita semua adalah penyampai informasi kepada orang yang tidak punya informasi. Jika memang menurut kita semua bahwasanya COVID ini perlu kita tangani bersama-sama, mari jalan bersama-sama. Sampaikan berita yang benar kepada keluarga, pada adik kakak orang tua. Jangan sampai perkataan kita itu menjadi dasar untuk mereka tidak mematuhi prokes. Secara tidak langsung kita telah menolong mereka untuk
lebih cepat terkena COVID. Menurut saya seperti itu saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Insya Allah ini kami rapikan kembali, kita ketik. Cuman secara umum sudah tersampaikan apa yang teman-teman utarakan tadi sekalian ya. Kami sangat kecewa dengan tidak hadirnya Ketua Satgas Aceh Selatan, yaitu Bupati Aceh Selatan. Karena kami ingin menanyakan sesuatu dengan jelas, karena beliau adalah pemangku ataupun pengambil kebijakan ataupun penentu keputusan apapun yang dilakukan di daerahnya. Kami menyatakan sikap kecewa kepada pemerintah daerah yang tidak hadir untuk audensi. Kemungkinan kami akan melakukan aksi-aksi lain di hari-hari berikutnya. Ada 5 poin yang kami sampaikan, dan dari pihak pemerintahan Aceh Selatan juga patut kita apresiasi yang mewakili menerima kita dengan baik. Tapi seperti saya yang ungkapkan di awal tadi, kami merasa kecewa dengan tidak hadirnya pemangku kebijakan yang ada di daerah. Dalam hal audiensi ini kami menyampaikan 5 tuntutan. Butiran pertama adalah meminta Satgas Covid Aceh Selatan untuk tidak tebang pilih melakukan vaksinasi. Poin kedua, meminta Bupati Aceh Selatan untuk memerintahkan Satgas Covid untuk melakukan sosialisasi vaksinasi secara humanis. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, meminta tim Satgas memberikan data hasil swab kepada keluarga inti yang reaktif COVID-19. Poin yang keempat, meminta pemerintah Aceh Selatan memberikan fasilitas penanganan COVID-19 yang layak bagi rumah sakit dan puskesmas yang ada di wilayah Aceh Selatan. Poin yang kelima, meminta tim Satgas COVID-19 untuk memberikan pengurusan jenazah korban COVID pada keluarga dengan sesuai kebiasaan aturan agama Islam dan kearifan lokal. Mohon dari pemerintah daerah menanggapi dengan serius. Sambutan yang mewakili dari pemerintah Kabupaten Aceh Selatan alhamdulillah sangat baik. Mewakili baik itu dinas terkait ataupun perwakilan dari Kabupaten Aceh Selatan ataupun perwakilan dari pihak Bupati itu menanggapi kami dengan sangat baik. Tapi kita lihat tindak lanjutnya apakah mereka memenuhi ataupun melakukan tuntutan apa yang kita minta. Tindak lanjut yang kami akan lakukan, tentu saja kami akan bermusyawarah ketika tuntutan itu tidak direalisasikan atau tidak dipenuhi. Mungkin bisa jadi ketika memang memungkinkan kita akan melakukan aksi. Tapi ketika memang tuntutan itu dipenuhi, untuk apa kita aksi? Kalau bisa diselesaikan dengan cara audensi, cukup dengan cara audensi.